Pernahkah kamu melihat orang yang marah-marah karena masalah antrian di kasir? Apakah kamu merasa kesal karena kendaraanmu disalip secara tiba-tiba di jalan raya? Pernahkah kamu merasa tertinggal melihat tetangga atau teman di sosial media memiliki barang yang lebih bagus daripada yang kamu miliki? Atau karena mereka sedang berlibur sementara kamu masih berkutat dalam kesibukan yang itu-itu saja? Atau apakah kamu sering mengkhawatirkan apa yang dipikirkan orang lain tentang kamu? Dengar, jika kamu menyadari bahwa diri kamu sering memberi porsi perhatian kepada hal-hal sepele yang membuat kamu merasa terganggu, merasa cemas, atau overthinking, artinya kamu tidak punya sesuatu yang layak dikerjakan di hidup ini. Kalau ini pertama kalinya kamu mendengarkan konten ini, selamat datang. Jika kamu suka cerita-cerita yang membuka sudut pandang baru dan membuat hidup terasa lebih ringan, silakan subscribe. Boleh sekarang atau nanti setelah kamu merasa konten ini bermanfaat. Yang penting, nikmati dulu perjalanannya. Kali ini kita akan membahas sebuah buku yang tidak menjanjikan kebahagiaan cepat, tidak memaksa kamu menjadi orang lain, dan tidak menghiburmu dengan kebohongan manis. Ini adalah buku yang jujur, kasar, to the point, dan mungkin adalah tamparan yang kamu butuhkan. Selamat datang di pembahasan buku Sebuah Seni untuk Bersikap Bodo Amat karya Mark Manson. Duduk santai, tarik napas, dan mari kita mulai bahas buku ini. Saya merangkumnya menjadi 8 pelajaran yang bisa diambil dari buku ini. Sebelum kita lanjut, mari sejenak lihat ke masa lalu. Cerita ini berlangsung ribuan tahun lalu, tapi relevansinya masih kita rasakan hingga hari ini. Pelajaran pertama. Di sebuah kerajaan kecil, hidup seorang pangeran tampan. Ayahnya, sang raja, punya satu ambisi. Anakku harus hidup tanpa penderitaan. Ia membangun istana megah, menghapus semua bayangan kesedihan, melindungi pangeran dari kehidupan nyata. Tak ada orang sakit, tak ada orang miskin, tak ada kematian. Tapi suatu hari pangeran keluar istana, dan untuk pertama kalinya ia melihat seorang tua yang bungkuk, seorang sakit yang kesakitan, dan sebuah prosesi pemakaman. Hatinya terguncang, pertanyaan yang selama ini tidak pernah muncul menghantamnya sekaligus. Apakah aku akan tua? Apakah aku bisa sakit? Apakah aku akan mati? Ia marah karena dibohongi. Ia meninggalkan istana dan mulai perjalanan mencari makna hidup. Pangeran itu kelak dikenal sebagai Siddhartha Gautama. Apa hubungannya dengan kita? Hari ini banyak dari kita juga hidup seperti diproteksi. Tidak ingin sedih, tidak ingin gagal, tidak ingin kecewa. Kita mengejar kebahagiaan seolah itu tujuan hidup. Padahal, menurut Mark, kebahagiaan bukan tujuan hidup. Kebahagiaan adalah hasil dari menyelesaikan masalah. Ingin bahagia? Jangan lari dari masalah. Pilih masalah yang tepat untuk diselesaikan. Kebahagiaan bukan lari dari rasa sakit, tapi temukan rasa sakit yang layak kamu perjuangkan. Maka bila mana suatu saat kamu mendapatkan dirimu sedang berjuang, sedang kesusahan, atau sedang menderita, yang patut kamu pertanyakan adalah, untuk apa saya menderita seperti ini? Untuk apa saya berjuang? Apa yang saya perjuangkan ini? Apakah layak? Bukan pertanyaan bagaimana supaya saya tidak kesusahan, bagaimana supaya saya tidak menderita. Itu adalah pertanyaan yang salah. Setelah berbicara soal penderitaan dan kebahagiaan, sekarang kita masuk ke bab yang sering buat orang tersinggung. Bab di mana Mark berkata, kamu tidak seistimewa yang kamu kira. Pelajaran kedua. Mari berkenalan dengan Jimmy. Jimmy selalu punya ide hebat.
Setiap ngobrol dengannya terasa seperti sedang duduk dengan calon miliarder. Namun ada satu kesalahan kecil. Dia tidak pernah mengeksekusi apapun. Uang habis dipakai untuk riset, untuk investasi bar, dan untuk inspirasi. Hasilnya nol. Tetapi ia tetap percaya, aku istimewa, aku pasti sukses. Inilah masalahnya. Budaya modern membuat kita percaya kita semua istimewa. Padahal tidak semua orang harus menjadi luar biasa. Dan itu tidak apa-apa. Ketika kamu percaya dirimu itu super spesial, kamu jadi sulit menerima kritik, mudah tersinggung, merasa gagal jika tidak jadi yang terbaik, merasa dunia wajib memahami kamu. Padahal, masalah kita seringkali sama dengan masalah orang lain. Ketika kita menerima bahwa aku biasa saja, justru dari situlah tumbuh kekuatan. Kita lebih jujur melihat kekurangan, lebih realistis, lebih mau belajar, dan lebih sabar menjalani proses. Pelajaran dalam bab ini adalah tidak apa-apa menjadi biasa. Yang penting adalah perjalanan menjadi lebih baik, bukan menjadi yang paling luar biasa. Sekarang kita masuk ke pembelajaran nomor 3 dari buku ini. Kita menuju sebuah kisah yang tidak masuk akal. Kisah tentang seorang tentara yang berperang selama 30 tahun, padahal perang sudah lama selesai. Mari kita mulai dengan sebuah kisah nyata. Kisah yang mungkin terdengar seperti film, tapi terjadi betulan. Tahun 1944, Perang Dunia sedang memuncak. Seorang prajurit Jepang bernama Hiro Onoda dikirim ke sebuah pulau kecil di Filipina. Perintahnya jelas, apapun yang terjadi, jangan menyerah. Bertahan, berperang, sampai perintah selanjutnya. Tidak lama setelah itu, perang berakhir. Jepang menyerah. Seluruh dunia tahu itu, kecuali satu orang, yaitu Onoda. Ia bersembunyi di hutan, menganggap setiap orang asing sebagai musuh, setiap suara sebagai ancaman, bahkan membunuh penduduk lokal karena yakin perang masih berlangsung. Tahun demi tahun berlalu, pemerintah Jepang mengirim surat, poster, bahkan keluarganya. Namun Onoda tidak percaya. Ini pasti jebakan musuh, pikirnya. Aku tidak akan menyerah. 30 tahun. 30 tahun itu dia hidup di hutan, makan seadanya, bertahan untuk perang yang sudah tidak ada. Sampai suatu hari, seorang wisatawan Jepang bernama Suzuki mencari Onoda hanya karena rasa penasaran. Suzuki menemukan Onoda, tapi Onoda berkata, "Aku hanya akan menyerah jika komandanku sendiri yang memerintahkannya." Pemerintah Jepang menemukan komandan lamanya yang sudah lama pensiun dan membawanya ke pulau itu. Dan komandan itu berkata, "Onoda, perang sudah selesai, pulanglah." Onoda menangis bukan karena lega, tapi karena ia sadar. Ia telah mengorbankan 30 tahun hidup untuk sesuatu yang tidak ada lagi. Kisah ini menggambarkan bagaimana nilai hidup yang salah bisa membuat kita menghabiskan energi, waktu, hati untuk hal yang tidak penting. Mark Manson berkata, kualitas hidupmu bergantung pada nilai yang kamu pilih. Mari kita lihat nilai-nilai yang buruk. Nilai yang buruk, misalnya ingin selalu terlihat benar, ingin selalu disukai semua orang, ingin kaya demi terlihat hebat, mengukur diri dari likes dan komentar, dan mengejar kebahagiaan instan. Nilai-nilai ini buruk bukan karena halnya jelek, tapi karena kita tidak bisa mengendalikannya. Bagaimana orang menilai kita, bagaimana dunia merespon kita, itu bukan milik kita. Itu semua di luar dari kendali kita. Sedangkan nilai yang baik adalah nilai yang berada dalam kontrol kita. Nilai yang baik misalnya kejujuran, tanggung jawab, kerja keras, belajar dari kesalahan, memperbaiki diri pelan-pelan, mencintai orang bukan karena manfaatnya. Nilai-nilai ini membuat kita kuat, membuat hidup tidak mudah, tapi memberi arah yang jelas. Pelajaran dari Onoda, tanpa nilai yang tepat, kita bisa berjuang keras untuk sesuatu yang sebenarnya tidak penting lagi. Nah,
Sekali lagi, penting untuk mengetahui mengapa kita berjuang, hal apa yang kita perjuangkan. Ketika kita mendapati diri kita sedang kesusahan atau sedang kesulitan, sedang berjuang, tanyakanlah diri kita, untuk apa saya berjuang? Apa yang saya perjuangkan ini sekarang? Apakah layak? Tanyakan kepada diri sendiri. Pelajaran keempat. Sekarang mari kita bicara soal sesuatu yang sulit ditelan, tapi sangat membebaskan jika benar-benar dipahami. Bahwa meski kita tidak selalu bersalah atas apapun yang menimpa kita, kita selalu bertanggung jawab atas hal tersebut. Ini cerita tentang seorang pria bernama William James, seorang filsuf yang hidupnya tidak mudah. Ia punya masalah penglihatan, masalah pendengaran, masalah kesehatan mental, dan hampir tidak pernah merasa cukup. Ayahnya memaksanya masuk sekolah kedokteran. Orang-orang meremehkan bakatnya, ia depresi, bingung, tersesat. Suatu malam di puncak keputusasaan, James menulis sesuatu di jurnalnya. Mulai hari ini, aku akan mengambil tanggung jawab penuh atas hidupku selama 1 tahun. Jika setelah 1 tahun tidak ada perubahan, maka aku akan mengakhiri hidupku. Kalimat itu tidak romantis, tidak heroik, tapi sangat manusiawi. Dalam 1 tahun itu, James memulai membaca lebih banyak, menulis, berlatih berpikir, mengambil keputusan kecil setiap hari, berlatih lagi, dan untuk pertama kalinya mengambil tanggung jawab atas hidupnya sendiri. Ia tidak lagi menyalahkan lingkungannya, tidak lagi menyalahkan ayahnya, tidak lagi menyalahkan masalah kesehatannya atau masa lalunya. Dan hasilnya, William James menjadi bapak psikologi Amerika. Pelajarannya jelas, kamu tidak selalu bersalah atas apa yang terjadi, tapi kamu selalu bertanggung jawab bagaimana kamu meresponnya. Jika pasanganmu mintamu menurunkan berat badanmu 30 kg dalam seminggu, itu tidak realistis. Kalau kamu berhasil sekalipun, kamu tidak akan bahagia karena itu bukan pilihanmu. Tapi jika kamu sendiri memilih untuk berubah demi kesehatanmu, kamu akan merasa bangga. Begitu juga dengan kehidupan sehari-hari. Kamu tidak memilih siapa orang tuamu, tapi kamu memilih bagaimana kamu hidup sekarang dan bagaimana kamu berkomunikasi dengan orang tuamu. Kamu tidak memilih masa kecilmu, tapi kamu memilih bagaimana kamu memperbaiki jika ada masa lalu yang tidak baik. Kamu tidak memilih rintangan yang datang, tapi kamu memilih bagaimana kamu melangkah melewatinya. Setiap pilihan kecil membentuk hidup yang besar. Kita selalu punya tanggung jawab untuk menentukan bagaimana respon kita. Apabila kamu menemukan ada bayi kecil di depan rumahmu, itu memang bukan kesalahan kamu, jelas. Tapi itu menjadi tanggung jawabmu. Bagaimana kamu memperlakukannya nanti, dan kamu apakan bayi itu. Apakah kamu bawa masuk ke dalam, kamu rawat, atau menghubungi seseorang untuk mengambilnya, dan lain-lain. Ketika kamu ditabrak orang di jalan, jelas itu bukan salah kamu, tapi kamu punya tanggung jawab untuk dirimu sendiri, tanggung jawab untuk melakukan pemulihan terhadap dirimu sendiri. Jadi setiap kejadian, apapun yang terjadi, kita selalu bertanggung jawab. Kita selalu mempunyai pilihan untuk meresponnya. Pelajaran kelima, kamu salah tentang banyak hal. Sekarang kita masuk bab yang menantang ego, bab yang berkata, kita sering salah. Kalau kamu pernah percaya sesuatu dengan sangat kuat, lalu tahu itu ternyata salah,
pelajaran inilah untukmu. Pernahkah kamu bersumpah cerita masa kecilmu begini, lalu orang tuamu berkata, tidak, itu tidak pernah terjadi. Atau kamu yakin seseorang membencimu, padahal dia sama sekali tidak memikirkanmu? Atau kamu merasa suatu kejadian adalah yang terburuk, padahal bertahun-tahun kemudian itu menjadi titik balik hidupmu? Mark Manson mengingatkan, kita semua salah, kita sering salah, dan itu tidak apa-apa. Ilmu pengetahuan pun tidak pernah pasti benar. Selalu ada revisi, pembaruan, koreksi. Keyakinan yang terlalu kuat sering menjadi penghalang terbesar untuk tumbuh. Jika seseorang yakin dia sudah paham mengenai sesuatu, orang itu tidak akan pernah mempelajarinya lagi. Masalahnya, orang yang merasa selalu benar sulit belajar hal baru. Dan lucunya, semakin kita yakin pada suatu hal, seringkali semakin besar kemungkinan itu salah. Saat kita mengakui bahwa kita bisa salah, pintu belajar terbuka lebar. Kerendahan hati bukan sikap merendah. Kerendahan hati adalah, aku mungkin salah, dan aku siap untuk berubah. Pelajaran 6. Kegagalan adalah jalan maju. Sekarang mari bahas sesuatu yang semua orang takutkan, tapi tidak ada seorang pun yang bisa hindari, yaitu kegagalan. Mark bercerita bahwa ketika ia kuliah, hidupnya berantakan. Teman sekamar kabur, meninggalkan utang 3 bulan, ia tidak punya uang dan tidak punya arah hidup. Ia menyebut masa itu sebagai pukulan ke wajah oleh kehidupan. Tapi dari titik itulah hidupnya mulai membaik. Kenapa? Karena ketika kamu sudah berada di bawah, setiap langkah kecil terasa seperti kemajuan. Mark mengingatkan kita pada kisah Pablo Picasso. Suatu hari, Picasso membuat doodle kecil di serbet kafe atau semacam tisu. Saat hendak membuangnya, seorang wanita berkata, "Boleh aku beli serbet itu?" Picasso berkata, $20.000 ya. Wanita itu kaget, ia hanya butuh 2 menit. Masa $20.000? Picasso menjawab, tidak, ini butuh 60 tahun untuk bisa menggambar seperti itu. Sederhana, tapi dalam. Di balik setiap hasil hebat, ada ribuan orang gagal yang tidak terlihat. Anak kecil belajar berjalan dengan jatuh berkali-kali. Mereka tidak berhenti karena mereka belum mengenal kata gagal. Kita orang dewasa justru berhenti terlalu cepat. Mark memberi prinsip penting. Jangan menunggu motivasi untuk bertindak. Justru, tindakanlah yang menciptakan motivasi. Ini disebut do something principle. Mulailah dulu, meskipun kecil, meskipun tidak sempurna. Lalu lihat bagaimana motivasi mengikutnya. Pelajaran ke-7. Pentingnya berkata tidak. Sekarang kita masuk bab penting yang sering memecahkan hubungan karir, bahkan hidup seseorang. Bab ini tentang mengatakan tidak. Kamu tentu tahu cerita Romeo and Juliet. Sering dianggap kisah cinta paling romantis. Padahal itu adalah kisah keputusan yang buruk yang diambil oleh dua remaja impulsif. Mark Manson menyebutnya bukan sebagai kisah cinta, tapi sebagai contoh hubungan tanpa batas yang sehat. Banyak hubungan gagal karena kita tidak bisa berkata tidak bisa menolak permintaan pasangan, keluarga, atasan, teman. Tidak bisa bilang, aku tidak suka itu, aku tidak nyaman, ini bertentangan dengan nilai hidupku, aku tidak bisa menerima perlakuan seperti itu. Tanpa batasan, kita kehilangan diri sendiri. Mengatakan tidak bukan sikap jahat, justru itu adalah bentuk kasih kepada diri sendiri.
Pelajarannya adalah kamu berhak memilih siapa yang kamu izinkan masuk ke hidupmu. Kamu berhak menolak hal-hal yang merusak nilai hidupmu. Hubungan yang sehat lahir dari dua orang yang sama-sama mampu berkata tidak ketika itu diperlukan. Pelajaran ke-8. Kematian memberi makna pada hidup. Kita telah sampai pada pelajaran terakhir, bab yang paling sunyi, paling dalam, dan paling jujur. Sebuah pengingat bahwa hidup ini tidak selamanya. Kamu akan mati nantinya, saya akan mati, kita semua akan mati. Di akhir buku, Mark mengajak kita menatap sesuatu yang sering ingin kita hindari, kematian. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk mengingatkan. Kita tidak akan ada selamanya. Waktu kita terbatas, dan justru karena itu, hidup memiliki makna. Pertanyaan yang lahir dari kesadaran ini adalah, jika aku akan mati, maka apa yang benar-benar penting bagiku? Bukan harta, bukan pujian, bukan impresi orang lain, bukan popularitas. Yang tersisa hanyalah hubungan yang kita bangun, nilai yang kita jaga, keberanian kita menghadapi hidup, dan dampak kecil yang kita tinggalkan. Dan akhir kata, kemampuan untuk memilih apa yang layak kita pedulikan. Sungguh ironis, mengapa orang-orang meratapi kematian, sementara mereka begitu malu dan takut untuk menjalani hidup? Coba dengarkan ini. Kita harus sampai pada sebuah kesadaran yang mengejutkan bahwa jika memang tidak ada alasan untuk melakukan sesuatu pun, tidak ada alasan juga untuk tidak melakukan apapun. Bahwa di hadapan kematian yang tidak terelakkan, tidak ada alasan untuk pernah menyerah pada ketakutan atau rasa malu. Karena itu pun tidak ada artinya. Dan bahwa sampai sekarang, kita hanya menghabiskan sebagian besar hidup kita yang singkat di dunia dengan menghindari apapun yang menyakitkan dan tidak membuat nyaman. Pada dasarnya, kita sedang menghindari kehidupan. Demikianlah pelajaran yang bisa kita ambil dari buku ini. Jika kamu merasa hidupmu berantakan, percayalah, itu bukan tanda kamu gagal. Itu tanda bahwa kamu sedang hidup. Pangeran Gautama harus melihat penderitaan untuk menemukan makna hidup. Onoda bertahan 30 tahun untuk perang yang sudah lama selesai, yang sia-sia. James hampir mengakhiri hidupnya sebelum ia menyadari kekuatan untuk memilih dan bertanggung jawab. Dari semuanya, kita belajar hidup bukan tentang menghindari rasa sakit, bukan tentang menjadi istimewa, bukan tentang selalu benar, bukan tentang disukai semua orang. Hidup adalah tentang memilih. Memilih nilai yang tepat, memilih masalah yang tepat, memilih orang yang tepat, memilih perjuangan yang pantas. Dan yang penting, memilih hal-hal yang layak untuk kita pedulikan. Jika kamu bisa memilih, itu lebih bijak. Hidupmu tidak akan selalu mudah, tapi akan selalu terasa bermakna. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Semoga pembahasan buku ini menemani langkah kita menuju hidup yang lebih jujur, lebih sederhana, lebih damai dan bermakna. Kalau cerita seperti ini bermanfaat buat kamu, jangan lupa klik tombol subscribe. Dan saya akan bahas buku-buku berikutnya, tentunya yang lebih menarik lagi. Sampai jumpa di pembahasan buku selanjutnya.